Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Disputpar. Pagi ini kami beserta para narasumber yang telah hadir bersama kita sedang berada di Tangkahan, satu destinasi wisata prioritas Sumatera Utara yang berada di Kabupaten Langkat. Pagi ini saya telah bersama narasumber. Yang pertama itu telah hadir bersama kita Ibu Yuli Sri Willianti SPI MP, Asisten Deputi Tanaman Hortikultura Kementerian Koordinator Perekonomian. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Dedi. Selanjutnya bersama kita juga ada, nah ini teman lama saya sih sebenarnya, salah satu putra terbaik Sumatera Utara yang berjuang ke tingkat pusat. Beliau adalah Bapak Irwansyah Panjaitan. Selamat pagi. Nah, beliau ini adalah koordinator fasilitas pelaksanaan pemanfaatan dana desa, Pak Iwan ya? Betul Pak Dedi. Oke. Selamat datang Pak Iwan di Tangkahan. Iya, luar biasa. Nah, hadir juga bersama kita. Kalau kita sering ikut webinar tentang pariwisata, nah ini dia nih Mbak Ningrum nih. Saya pun nggak nyangka akhirnya ketemu langsung dengan Mbak Ningrumnya. Akhirnya Mbak Ningrum. Nah, kita bersama Mbak Fitri Ningrum, yaitu founder dan CEO wisata Pesona Indonesia Nusantara, Mbak. Ya, Pesona Desa Nusantara. Pesona Desa Nusantara. Oke, selanjutnya ada bersama kita juga Pak Busro, Mas Busro aku memanggilnya. Pak Basori, Pak Basori, Pak Basori, nggak boleh manggil Mas rupanya. Saya harus manggil Pak Basori. Pak Basori ini adalah direkturnya Kodiak Pengembangan Ekonomi Praktisi, beliau adalah praktisi dan direktur Kodiak ya Pak ya, pengembangan ekonomi desa nantinya. Selamat datang Pak di Tangkahan. Horas. Selanjutnya nih, persingkat waktu ya. Tapi sebelumnya, kemarin nyampe ke Medan dari Jakarta itu pesawat jam berapa ya? Pesawat jam 3, jam 5, berarti dari rumah sekitar jam 3 Ibu ya? Iya betul. Ya, narasumber sampai di Medan itu langsung tak larikan ke Tangkahan. Sampai di Tangkahan siang dengan lelahnya. Setelah menikmati kemarin, terjawab nggak? Terobati nggak lelahnya kemarin? Oh Bapak, Ibu-ibu sekalian. Luar biasa. Oke. Luar biasa, saya pun luar biasa. Dan semenjak bergabung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, saya mulai banyak tahu juga, baru mulai tahu maksudnya ya Allah, indahnya Sumatera Utara ini, begitu banyak potensi yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita gali ya. Oke, selanjutnya mungkin bersama ini saya akan ke Ibu Yuli aja deh duluan, Ibu ya. Boleh. Bu Yuli, nah ini nih, sekarang kan lagi rame-ramenya nih masyarakat desa, terutama masyarakat di desa ingin mengembangkan desa wisatanya. Alhamdulillah Sumatera Utara sendiri itu banyak melakukan aktivitasnya di pertanian. Khususnya nanti besok tuh kami ajak Ibu ke Desa Raya yang di Brastagi. Nah, kira-kira Ibu untuk meningkatkan produk-produk lokal baik buah, sayur di Sumatera Utara khususnya, dari kementerian yang tempat Ibu bertugas, kira-kira seperti apa ya Ibu ya? Oke. Ini kali pertama saya ke Tangkahan. Setiap kali orang datang ke tempat destinasi wisata, pasti yang dicari selain wisata alamnya, kan ini kan given dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya komunitas unggulan apa yang ada di situ. Karena komunitas unggulan yang ada di wilayah itulah yang menjadi bisa menguatkan wisata ini gitu. Ketika kemarin kami sampai di sini dengan lelah berjam-jam perjalanan dari Medan ke sini yang luar biasa, sampai di sini disuguhkan apa? Minuman Markisa. Masya Allah, itu langsung hilang semua capek ya. Ya, makanya tak bagi lagi nih Bu nih pagi ini nih. Ini Markisa, jus Markisa ini unggulan dari sini dan komunitas lokal. Dan itu betul sekali bahwa memang teman-teman penggiat wisata sudah menyajikan hal yang bagus. Jadi ini menjadi kesan pertama
gitu kan. Saat pertama ketika sini apa yang diingat? Markisa, dan juga ini ada produk lain pisang barangan. Kami dari Kemenko Perekonomian memang bagaimana pemulihan ekonomi di daerah itu bisa dilakukan lebih cepat, terutama dalam masa pandemi COVID ini kan. Jadi memang komoditas tunggal inilah yang harus ditampilkan. Masyarakat harus bagaimana ini tetap dipertahankan sebagai mata pencaharian yang bisa mengangkat ekonomi daerah. Terlebih lagi nanti pada saat kita mau pulang, pasti kan orang akan mencari oleh-oleh kan. Nah, oleh-oleh apa yang menarik dan menjadi khas di sini? Ini yang perlu kita gali, kreativitas berupa makanan-makanan. Mungkin orang bilang kulinerannya ya, wah kita kalau di Tangkahan kulinerannya enak nih, minuman jusnya keren nih, makanannya apa? Nah, ini yang mungkin kita perlu gali, kita bersama-sama teman-teman penggiat pariwisata, kita coba lakukan pelatihan-pelatihan lah kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan ekonomi daerahnya. Mungkin itu hal yang paling penting kita bisa lakukan bersama ya, tentunya dengan kolaborasi semua pihak. Itu. Mudah-mudahan Bu, ke depan kita terus melakukan kerjasama. Karena ya, pada masa sekarang ini Bu, kami juga ditekankan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Ayo tuh genjot tuh desa-desa wisata, destinasi-destinasi wisata kita yang ada khususnya yang prioritas yang sudah terkenal juga di mancanegara ya Ibu ya. Nah ini ada Mbak Fitri. Ya, beliau kemarin waktu kunjungan itu ke tempat karantina gajah yang ada di ujungnya Desa Tangkahan ini, beliau sangat semangat gitu. Teman yang lain foto-foto, dia enggak, dia mah cari data, ngobrol gitu, jadi benar-benar cari info. Memang ampun dah, makanya saya mencoba untuk menggali ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, Mbak Fitri, nah setelah kemarin berjalan terus melihat potensi yang ada, kami dari Dinas Pariwisata punya harapan besar loh. Ada masukan dari Mbak Fitri kepada kami untuk pengembangan destinasi wisata Sumatera Utara khususnya di Tangkahan ini. Saya dibuka masker ya. Ya. Jadi memang ini pertama kalinya saya datang ke Tangkahan, ke Sumatera Utara yang ternyata berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh. Jadi ini pengalaman yang luar biasa, jauh, tapi experience-nya terasa sangat berbeda. Saya belum menemukan experience yang lain di Indonesia yang sama seperti itu. Itu yang jadi poin penting, bahwa ada keunikan yang perlu diangkat dan dikomunikasikan kepada publik. Nah, memang di masa pandemi ini, COVID, ada hal yang berbeda nih. Kalau mungkin dulu wisata minat khusus seperti ini, banyaknya marketnya buat asing. Mungkin teman-teman di Tangkahan dulu banyak mendapat kunjungan dari wisatawan asing. Nah, karena COVID ternyata mulai agak bergeser nih. Kita juga mulai memperhatikan ada masyarakat lokal atau wisatawan domestik yang ternyata butuh rekreasi juga, atau ya butuhlah suasana yang berbeda. Jadi ini ada penyesuaian market. Ini yang terjadi di dunia pariwisata. Saya sendiri mewakili dari Pesona Desa Nusantara, di mana social enterprise ini memang mendukung desa-desa secara inklusif untuk mencapai kemandirian berdasarkan Sustainable Development Goals, dan salah satunya melalui strategi pariwisata. Kita memang harus terus mengkaji ya, desa dan komunitasnya harus terus mengkaji kira-kira kami apa sih keunikannya, tapi yang ada satu hal penting juga, kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh nih yang dilakukan di desanya, dan kita juga melihat kira-kira market yang cocok. Jadi tidak semua market mungkin bisa kita sasar, market yang cocok ini apa nih yang saya datang ke sini. Makanya saya datang ke sini untuk melihat kira-kira kalau nanti kita mendatangkan orang ke sini tuh cocoknya siapa ya? Kalau kita mempromosikan atau mengkomunikasikan cocoknya apa ya? Dan juga kira-kira apa yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Nah, ini yang paling penting ya Bu ya. Tadi ada komunitas lokal, kemudian ada daya tarik gitu kan, atau mungkin memang ada di sini ada berbagai macam amenitas ya atau fasilitas pendukung yang perlu dikembangkan. Ini harus didiskusikan bersama kelompok pengelola dan masyarakat di sekitar. Apalagi trennya sekarang masyarakat desa pun sudah bisa banyak terlibat nih dalam berbagai macam kegiatan, dan mereka sudah alert.
Mungkin karena sosial media, perkembangan teknologi udah bisa melihat, oh saya juga bisa ya ikut berpromosi, saya bisa juga nih ikut ambil bagian di sini. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, Mbak Fitri. Terus ini nih, Ya. kira-kira yang diinginkan kaum milenial sendiri tentang berwisata itu seperti apa sih? Berwisata kalau bicara milenial kan berarti kan usianya generasi yang lahir 80-an sebenarnya 80-90 ya. Kalau yang di 2000 sebenarnya sudah itu sebutan generasi berbeda lagi ya. Tapi dalam artian kalau di usia 20-30 mereka memang seeking adventure ya. Karena mungkin merasa masih fisiknya masih oke, ingin eksplor tempat baru, jadi adventure. Tapi banyak juga yang sebenarnya kalau rekan-rekan yang dari kota ke desa itu mencari ketenangan atau ke pinggir hutan seperti ini mencari ketenangan. Tapi kalau saya lihat nih Pak Didi, sebenarnya Tangkahan sendiri punya potensi besar untuk wisata edukasi. Pasti banyak, dan kita juga ingin ya generasi selanjutnya anak-anak sekolah tidak hanya belajar di kelas. Jadi ketika mereka datang merasakan sendiri pengalaman, justru akan timbul minat dan niat untuk terus melestarikan lingkungan yang ada. Nah ini kembali lagi ke Ibu Yuli nih Bu yuk. Oh ya, Ke kata-kata milenial tadi ya, kita kaitkan dengan komoditi lokal. Bisa nggak sih Bu kira-kira kami ini dari Dinas Pariwisata mengembangkan bahwasanya orang-orang kaum milenial lah yang ada di sekitar Tangkahan ini untuk ya apa sih kata biasa bilang itu bertani itu keren gitu. ya. Bisa nggak kita Bu ya menggerakkan pemuda-pemuda sini gitu? Mungkin ada bertani milenial yang keren, konsepnya seperti apa gitu. Kira-kira bisa nggak ya Bu ya? Nggak ada yang nggak bisa kalau kita Nggak ada. mau kan sebetulnya. Jadi kalau bicara apa tadi petani milenial kan ini memang lagi program pemerintah nih. Kita punya target sekarang tahun ini pun ada 1000 petani milenial. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana teman-teman dari daerah menggerakkan untuk tadi mengajak milenial yang ada di wilayah ini untuk tadi memang ini menjadi PR kita bersama bahwa pertanian itu bagaimana menarik anak-anak muda kan. Apakah memang punya masa depan ke depan dengan mempertahankan budidaya atau mengelola usaha taninya bisa memberikan ekonomi yang cukup baik, itu kan menjadi PR kita. Dinas Pariwisata kan ekonomi kreatif itu kan menjadi target yang besar Kita ya. juga Dimana kita mengembangkan bisa libatkan lah, mungkin sekali-sekali datangkan chef juga ke sini, ngasih bikin demo-demo untuk masakan yang Boleh. menggunakan bahan baku lokal. Boleh. Petani pun diajak melihat, oh ini produk saya bisa menghasilkan seperti ini gitu. Jadi mereka semangat untuk terus bisa memproduksi. Wah, nama kegiatan Gitu, baru tuh dari ya. Ibu Uli. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Tuh, belum lagi yang lain ya, pasti bisa digali lebih banyak. Wah, tidak sia-sia pertemuan aku hari ini. Nah. Anda Bang Eki, Kadiela. Sini. Ini ditunggu. Ini dia. NKRI. Nah, penguasanya Tangkahan ini. Namanya sudah sampai pusat. Tapi orang pusat sendiri, orang pusat sih pegiat wisata nasional nih Bu. Mbak Fitria juga baru kali ini ketemu. Alhamdulillah, biasanya ketemu di grup WA ya Pak Bang ya. Nah gini Bang, tadi sudah disampaikan dari Ibu Asdep, Bu Yuli, terus disampaikan oleh Mbak Fitria tentang potensi kita di Tangkahan, terus bagaimana mengembangkan produk lokal dari pertaniannya. Selain SDM-nya memang kayak dibilang Ibu tadi memang banyak bahan-bahan lokal, cuman kami kurang paham bagaimana menyajikannya ini atau membuatnya jadi produk yang unggul ya. Nah ya. Dan juga yang paling penting nih Pak, infrastruktur Pak. Iya. Kita kemari ya banyak orang sih yang dari luar negeri kebanyakan tidak masalah, tapi hari ini kan pandemi Pak, kebanyakan lokal-lokal yang bagaimana mereka sangat peduli tentang jalan ini karena mereka bilang sering lebih mahal ongkos perawatan kendaraan kemari Setelah pulang dari sini ternyata harus itu ya masuk bengkel. karena kan pemerintah pusat sebenarnya sudah sangat paham dengan kondisi pemerintah provinsi dan daerah akan keterbatasan kemampuan
dana mereka untuk dan mereka membuat Tangkahan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, yang dimana ini sebenarnya kalau pemerintah kabupatennya mau dan kerjasama bersinergi dengan pemerintah provinsi, ini sangat memungkinkan untuk segera dibenahi Aksesnya kita ke aksesnya, sini. Pak. Nah, berkenaan dengan dana tadi, Bang Iwan. Nah, ini dia nih. Nah, Bang Iwan, gimana nih tentang pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan pariwisata dong pastinya. Gitu. Boleh apa tidak gitu? Kita dari Kementerian Desa, kebetulan saya dari Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, sesuai dengan Permendes kita tentang penggunaan prioritas dana desa. Memang kita di tahun pandemi ini memang pertama yaitu kita fokus untuk pengembangan ekonomi desa. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita tetap untuk penanggulangan COVID di level desa. Dan juga yang ketiga adalah pola adaptasi kebiasaan baru. Ini yang terus kita mintakan kepada masyarakat desa dan juga kepala desa untuk betul-betul fokus untuk ini. Di samping itu dana desa sekarang juga kita fokuskan untuk bantuan langsung tunai ya. Dan juga bagaimana desa itu mempersiapkan diri, apakah itu membuat posko, ataupun himbauan, ataupun alat-alat sanitasi bagi COVID. Nah, terkait dengan pariwisata desa, dan itu sangat mungkin, karena itu berhubungan dengan ekonomi desa. Nah, ini penting, mungkin ada Bang Ika di sini. Di sini kita lihat, ini lokal hero-nya sudah ada nih, sudah tumbuh. Nah, ini tinggal bagaimana kita menggabungkan nih, bagaimana kita membuat desa ini berperan nih, ambil peran ini dalam pengembangan pariwisata desa. Karena kita dari Kementerian Desa cukup fokus ya dengan pengembangan desa wisata. Betul yang disampaikan Bang Ika tadi, ini bicara akses ya. Bicara akses, kita juga dari dana desa bisa memanfaatkan dana desa untuk membangun jalan desa. Ya kan, buat jalan dari semen, yang lain-lain kan bisa kita buat tanpa menunggu bantuan dari pemerintah pusat atau kabupaten. Tapi itu semua bisa kita lakukan ketika kita bisa duduk bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di desa. Dalam hal ini adalah musyawarah desa. Ke depan, ini teman-teman dari Dinas Pariwisata Provinsi mengundang nih stakeholder di desa, kita buat podcast, ya kan? Ini kita diskusi bersama nih. Dan desa untuk tahun 2022 misalnya, apa yang bisa kita buat untuk mendukung ini, Tangkahan ini, sehingga kita semua bisa nyaman. Seperti kabupaten-kabupaten lain yang di Pulau Jawa dan Bali sudah berkembang lebih dulu. Kita tidak salah belajar manajemen dari mereka. Ini bagaimana bisa mereka mengelola dengan baik sehingga asetnya bisa sampai miliaran dalam 1 tahun. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan sehingga semua entitas, semua stakeholder pariwisata yang ada di desa itu bisa masuk dalam BUMDes. Sehingga kita pemerintah pun bisa mensupport desa wisata ini melalui BUMDes semua dan dikelola. Apa kita menyiapkan aplikasi, menyiapkan jasa informasi, ya kan, dan papan-papan informasi yang lain bisa dikelola oleh BUMDes. Sampai jasa rental yang ada mulai dari bandara bisa sampai akses ke sini, sampai penyiapan souvenir, jual beli souvenir itu bisa. Bagaimana Dinas Pariwisata Provinsi kerjasama nih dengan BUMDes di sini. Udah mau terjawab sedikit. Ya, kita sebelumnya kan. Mudah-mudahan gak lincing ya. Berlanjut Pak. Kita support full lah. Beberapa minggu sebelumnya ketemu Bang Ika gitu, seperti itu ya. Inilah langkah kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara untuk mengembangkan Tangkahan. Nah, mungkin sempatannya juga Bang Ika bisa menjelaskan pada kami di sini sebenarnya pengelolaan Tangkahan sendiri seperti apa sih keadaan kita? Kalau pengelolaan Tangkahan sendiri kan ada lembaga, namanya Lembaga Pariwisata Tangkahan, yang diamankan oleh 2 desa, karena kebetulan di atraksi wisatanya itu Desa Namusiala, pintu masuknya itu Desa Sungai Serdang. Jadi biar jangan ada konflik, akhirnya dibuatlah 2 desa Sungai Serdang dan Desa Namusiala. Walaupun sebenarnya hanya 2 dusun, Kuala Bulu dan Kuala Gemuh yang aktif. Dan itu semua pelaku-pelaku kegiatan-kegiatan wisata sebelum pandemi itu kita kenakan, semuanya bertanggung jawab ikut memberi kontribusi dalam bentuk donasi. Jadi uang donasi dikumpulkan oleh lembaga, dikelola, biasanya difungsikan untuk kebersihan yang paling utama, terus
anak sekolah. Kita ada tangkahan English Club namanya, hari ini sudah tutup karena tidak boleh tatap muka. Bagaimana? Karena kita paham generasi muda yang akan melanjutkan tangkahan ini. Jadi kita buat sekolah sendiri, itu di luar sekolah formal. Jadi setelah pulang sekolah anak-anak bisa belajar bahasa Inggris dan alam di situ. Wah, keren banget ya. Dan sudah. Menarik idenya dan memang. Kalau Mbak Fitri, pengelolaan hal seperti ini kira-kira seperti apa menurut pendapat Mbak? Ya setiap kelompok, setiap desa atau setiap kawasan pasti punya cara pengelolaan yang berbeda-beda, dan kita harus bisa menghormatinya ya, dalam artian tidak dipaksakan satu bentuk tertentu, jadi tergantung rekan-rekan. Nah memang tangkahan ini sudah sejak lama nih Pak Didi, kita juga teman-teman yang lain dari tour operator lain, saya selain dari saya ataupun yang lain-lain suka juga datang ke sini dan sebenarnya sudah terbiasa berhubungan langsung misalnya dengan Bang Ika atau tour operator yang ada di Sumatera Utara yang memang menjual paketnya bersamaan dengan paket wisata lain. Jadi tangkahan dikaitkan dengan paket wisata lain. Jadi kalau menurut saya sih yang perlu dilakukan bisa jadi karena ada perkembangan, misalnya ada dorongan kelembagaan BUMDes yang baru hadir. Nah itu bisa dibicarakan bersinergis. Yang paling penting sih kalau untuk pariwisata adalah nanti diinformasikan kalau ingin membeli paket. Nah paling utama kan itu ya Bang Ika ya, membeli paket nih akan datangnya ke siapa nih, paling itu saja. Apa Suri? Nah ini nih, mari kita jalan di ujung sana, sampai Gajah. Kalau saya sih melihatnya masih banyak ya sampah-sampah plastik berserakan. Sementara kita punya alam yang indah, seindah ini. Apa tangan? The Hidden Paradise. Hidden Paradise. Nah menurut Pak Basori, kira-kira apa sih yang bisa kita kembangkan di sini? Ya. Jadi memang di saat Indonesia itu menjadi sorotan dunia, bukan karena saja keindahannya ya, tapi kadang-kadang memang bagaimana kita bisa menyajikan sesuatu yang memberikan kesan baik gitu, buat pengunjung-pengunjung yang datang. Nah sebagai tempat pusat berkumpulnya manusia, maka masalah krusial yang sampai saat ini masih sulit ditanggulangi adalah sampah, terutama sampah kemasan ya. Nah, alhamdulillah kalau kita bisa menyajikan produk-produk lokal seperti ini sebenarnya sudah kita menjawab sebagian dari masalah itu gitu. Bayangkan kalau ini semuanya dalam bentuk kemasan gitu. Kita pulang nanti ada sisa kemasan minuman, ada sisa kemasan apa segala macam gitu. Nah ini yang perlu kita hindari. Nah buat teman-teman pelaku usaha wisata, maka menjaga kebersihan itu menjadi prioritas pertama di tempat-tempat wisata. Karena sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik itu menjadi pengganggu keindahan untuk wisata dan juga menyebabkan penyakit. Si pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tempat wisata itu sebenarnya juga bisa menjadi sumber penghasilan Pak Dedi. Karena kalau dikelola dengan baik, sampah-sampah itu bisa didaur ulang, contoh lah misalnya kulit-kulit pisang, kulit buah, dia bisa menjadi pupuk organik ketika diubah menjadi kompos. Bagaimana membuat kompos? Mudah sekali. Sampah-sampah kemasan dalam bentuk plastik misalnya, karena kita tidak mungkin menghindari ya bentuk-bentuk kemasan tertentu, ya kita kumpulkan, itu semua bisa didaur ulang. Kalau sampahnya tertentu misalnya seperti PPE misalnya, yang plastik PPE itu bisa dicacah dan biji plastiknya bisa dijual. Sampah-sampah yang sifatnya film, plastik film ya, kantong kresek, mohon maaf, kalau ada yang merokok, bungkus rokok yang plastik itu bisa dilebur. Ada teman kita di Bekasi yang bisa mengubah itu menjadi atap. Atap rumah. Atap rumah. Boleh saya tunjukkan. Daripada, mohon maaf nih, kalau kita sebenarnya etnis seperti atap dari alang-alang itu sudah bagus gitu, ramah lingkungan gitu. Tapi kadang-kadang tidak durable gitu, tidak tahan lama, dan kita sering harus membuang biaya, waktu dan sebagainya untuk mengganti. Nah dengan mengintroduksi produk-produk daur ulang seperti ini sebenarnya juga bisa membantu. Nah maka nanti tugasnya Bang Ika sebagai pengelola wisata di sini, mari kita sediakan infrastruktur kebersihannya di sekitar tempat kita ini gitu. Misalnya ada tong sampah. Tapi kalau jumlahnya kecil, menurut saya memang harus ada kajian tersendiri ya. Apakah nanti kita akan bekerja sama dengan objek wisata yang lain untuk dibangun TPS di mana yang akan menghubungkan dua tempat ini misalnya. Karena kalau sedikit ya investasinya nggak masuk juga. Itu yang belum banyak jalan Pak di beberapa tempat di wisata di Indonesia. Coba kita lakukan nanti ke depan Pak kajian. Dan kebetulan kan tangkahan sendiri kan Ibu Bapak
berdekatan nih dengan Bukit Lawang, Ya. konservasi orangutan. Aktivitas wisata di situ cukup tinggi, Ibu. Oh boleh. Oh, oke. Boleh sekali Pak. Mungkin bisa kita itukan Ya. ke depannya untuk program-program ini. Diintegrasikan ya. Nanti teman-teman pelaku wisata di sini akan dilatih bagaimana mereka bisa mengolah sampah di sini dengan baik dan benar gitu. Jadi menghindari untuk dibakar misalnya. Kalau di sini ada peternakan, maka sampah organiknya lebih bagus dibuat untuk makanan maggot, Wah. BSF. Tinggal datengin ahlinya aja ngajarin di sini Bisa ya. Bu. Kita kebetulan jejaring kita, teman-teman kita ada divisi Tekdes namanya di Kodiak itu. Ya kerjaannya mikirin begitu, mikirin teknologi apa gitu yang mudah, murah, sesuai dengan sumber daya yang ada di desa, dan itu bisa diaplikasikan. Kira-kira untuk pembiayaan bisa bangun bank sampah gitu sampai berapa nih? Tergantung volume ya. Kalau skala volumenya kabupaten ya mungkin bisa ratusan juta. Tapi kalau skala desa saja menurut saya nggak mahal. Intinya kalau di desa sampahnya cuma 2 biasanya, plastik sama organik. Seperti itu. Kalau ada sampah logam kecil lah. Kalau dari pemanfaatan dana desa kira-kira bisa nggak ke situ? Ya, tadi saya juga tertarik yang disampaikan Pak Baswari, itu sangat betul. Banyak cerita-cerita sukses dana desa dengan pengelolaan sampah dan itu menjadi pendapatan asli desa. Nah ini yang saya sampaikan tadi, BUMDes ini bisa menginisiasi pembentukan bank sampah untuk desa, dan ini bisa mendatangkan dana desa yang sudah kita suntikan untuk BUMDes untuk sampah itu akhirnya bisa menjadi pendapatan asli desa itu sendiri. Jadi bisa balik modal nih. Jadi dana desa itu betul-betul bisa berputar, dan desa wisata kan memang harus terbebas dari sampah. Itu pemerintah jangan pernah abai untuk itu. Nah, peluang yang seperti Mbak Fitri, Ibu Asdep, dan Pak Basuri ini harus kita catat, kita tangkap, dan kita buat program berikutnya. Apakah sampah, gastronomi, pengembangan makanan lokal, dengan dana desa dan yang lain-lain bisa kita ciptakan. Oke, baik Sobat Budpar, setelah kita dengarkan bersama masukan penarahan dari para narasumber kita, podcast kali ini mungkin akan segera saya akhiri. Semoga apa yang kita dengarkan, masukan dari para narasumber dapat bermanfaat bagi kita untuk Tangkahan, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak para narasumber. Sama-sama. Insya Allah apa yang dapat saya telan hari ini ya dapat saya dapatkan hari ini akan saya tuliskan nanti, insya Allah saya sampaikan kepada pimpinan kami, dan mohon dukung juga. Ini program podcast ini adalah salah satu program TV channelnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, yang alhamdulillah kemarin kami masuk 10 nominasi Lomba Inovasi Wah, UPD. selamat ya. Mudah-mudahan itu ya di subscribe ya Ibu ya. Insya Allah. Terus semangat. Kasih masukannya gitu kan, biar kami lebih baik lagi. Siap. Dan alhamdulillah bidang pemasaran juga memiliki tim-tim yang cukup semangat. Keren. Tim kreatifnya keren. Nah, ya kita berusaha untuk efektivitas penggunaan anggaran daripada kita nanti pakai pihak ketiga buat Iya. promosinya. Itu saya manfaatkan. Kita tingkatkan kapasitas kita sendiri Iya, juga. Ibu. Mm-mm. Yang Keren. mungkin menutup ada statement closing ya dari Ibu. Dan Mbak Oke. Fitri. Semualah satu-satu biar adil lah. Ya, kita mulai dari Ibu. Harus dari aku ya. Ya. Yang sepuh duluan Bu. Yang Aduh. Jabatan. Udah tua. Jabatan. Oke, kalau saya tadi kembali lagi tetap menjadi prioritas kita adalah penyediaan pangan yang berkelanjutan. Artinya gunakan pangan lokal yang bisa kita prioritaskan untuk menarik minat banyak orang datang ke sini. Satu, kedua untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sini. Ya. Mbak Fitri. Oke, kayaknya saya closingnya juga nyambung Ibu aja nih, jadi biar gayung bersambut. Salah satu campaign dari Pesona Desa Nusantara memang kebetulan juga ketahanan pangan di desa. Jadi kita ingin mengkampanyekan bagaimana desa itu banyak orang yang harus belajar loh dari teman-teman yang ada di desa.
Salah satunya bagaimana mereka bertahan secara pangan, melestarikan alam dan budaya mereka. Nah, semoga selanjutnya kita bisa bekerja sama dengan Tangkahan, mungkin bisa memanfaatkan digitalisasi saat ini, baik itu Instagram Live ataupun virtual tour yang lainnya, untuk kita bilangnya apa ya, mempromosikan kembali nih produk-produk paket wisata baru dari Tangkahan. Jadi semoga tetap bisa kolaborasi, dan kalau zaman sekarang kalau kita nggak gunakan teknologi yang sudah ada, kayaknya sayang banget deh. Itu kalau saya rasa, Pak Dedi. Ya, Iwan. Ya, kalau saya bilang kolaborasi adalah kata kunci ya. Kita tidak bisa berjuang sendiri dan bekerja sendiri. Kita butuh semua orang terlibat, gotong royong untuk bersama. Apakah itu kita dari government, dari pihak ketiga, apakah itu Pemda, media, tim kreatif, bahkan pejuang lokal yang ada di sini, kita harus bersama sehingga itu bisa berdampak signifikan. Dan juga dana desa, mari kita manfaatkan bersama, karena itu yang diberikan kepada masyarakat desa. Semoga dana desa itu bisa memberikan multiplier efek yang luar biasa bagi masyarakat setempat, sehingga bisa menggerakkan ekonomi desa khususnya dan Indonesia pada umumnya bisa menjadi lebih baik, sehingga harapan dana desa itu bisa ditransfer ke desa, betul-betul kita bisa nikmati bersama. Kalau saya lihat, karena memang saya di praktisi pengembangan ekonomi desa, pengembangan ekonomi desa itu pilihannya banyak sekali. Jadi mulai dari manfaat, yang paling mudah adalah memetakan potensi unggulan di desa itu. Kalau kita bilang Tangkahan ya sini petakan aja gitu. Apa yang ada di desa sini, nanti mungkin bisa bikin FGD, spider web. Tangkahan punya apa? Punya sungai, punya hutan, punya gunung, punya lembah, punya markisa, punya padi, punya pisang dan sebagainya. Tulis semua. Maka nanti dari situ akan muncul alternatif pengembangan. Misalnya seperti Gunung Leuser misalnya. Ini kita miliki, apa isinya? Apa yang kemungkinan bisa dikembangkan dari situ? Yang kemudian kayak markisa tadi, apa yang bisa? Oh, bisa bikin jus, bisa bikin konsentrat, bisa bikin kue dan sebagainya. Undang chef ya Bu ya. Iya, betul. Dan nanti pengetahuan bahan baku lokal kita itu meningkat. Apalagi kita punya misalnya sungai seperti ini. Ya, ini adalah pola pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal yang sebenarnya sudah ada gitu barangnya. Tinggal tadi Mbak Fitri cerita bagaimana memaksimalkannya dengan tadi membuat konten, bekerja sama dengan pihak-pihak lain gitu. Karena memang tidak mungkin kita sendirian mengembangkannya. Dan yang salah satu yang paling penting dari pengembangan konservasi desa wisata berbasis konservasi itu adalah mempertahankan keasliannya ini. Jadi jangan nanti Bang Ika punya tugas berat nih, bagaimana mengkampanyekan desa kita ini supaya tidak menebang pohon lagi, kemudian tidak menambang batu-batu kali yang ada di sini. Ini penting sekali, karena inilah yang menjadi ciri khas wisata di Tangkahan. Syukur-syukur gajahnya bisa berkembang lebih banyak. Itu. Bang Ika, ayo. Ya, harapan kita sebagai masyarakat Tangkahan ini, pemerintah bisa bersinergi melalui pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan pusat untuk mendukung pariwisata yang ada di Tangkahan khususnya, dan di Indonesia umumnya, biar semuanya bisa lebih baik, infrastruktur baik maupun sumber daya manusianya. Itu aja dari saya, harapan kami. Terima kasih banyak masukan dari para narasumber. Kembali sampaikan kepada seluruh sobat Disbudpar. Demikian podcast kami hari ini. Dukung kami untuk pembuatan podcast berikutnya tentang pariwisata di Sumatera Utara. Mungkin Bu, di akhir sebelum kita tutup, biasanya kami orang Sumatera Utara kalau ada tamu datang itu kita ulosin. Wah. Izin Ibu, kami akan mengulosin Ibu. Oh gitu, aduh. Kita terbaik Sumatera Utara. Membangun desa, menata kota, Sumut Terbaik.